Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khafillah, ikhwan akhwat, bapak ibu, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dalam bab muamalah ini, masih dalam berkaitan dengan fikih jual beli ya, di mana bahasan terakhir kita membahas tentang jual beli barang ribawi, di mana kita sudah membahas barang-barang ribawi itu ada 6 jenis. Ada 6 jenis, yaitu emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Nah, dari ke-6 jenis barang ini kemarin sudah dibahas, merupakan atau dibagi menjadi 2 ilat, 2 sebab hukum. Yang pertama adalah emas dan perak, 1 ilat ya. Ilatnya apa? Adalah mutlaqah samaniyah, yaitu dijadikan mata uang. Maka setiap yang jadi mata uang itu menjadi barang ribawi ya. Ini yang sudah kita bahas, dan ketentuannya bagaimana transaksi 1 ilat dan 1 jenis, maka kita sudah membahasnya. Jikalau 1 jenis maka harus saling terima saat itu dan juga harus sama nilainya kalau 1 jenis. Tapi kalau beda jenis tapi 1 ilat, beda jenis 1 ilat ya, misalnya emas dengan perak, maka itu ditukarkan, boleh beda nilainya tapi harus kontan. Begitu ya. Jadi emas dan perak ditukar, maka harus nilainya boleh berbeda ya, tapi harus kontan. Demikian, ini sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas ilat yang kedua dari ke-6 jenis barang ribawi itu, yaitu yang berupa gandum halus, gandum kasar, kemudian kurma dan garam. Nah, apa ilatnya? Apa penyebab hukumnya? Ini ulama berbeda pendapat sampai 4 jenis pendapat. Pertama, ilatnya, ada ulama yang mengatakan penyebab hukumnya keempat barang itu adalah karena ditakar atau makil dalam bahasa Arab. Makil itu ditakar, itu kalau di kita sekarang volume. Jadi volume, misalnya liter gitu kan. Kalau di zaman Nabi mud, kemudian apa lagi wasak dan lain sebagainya, itu ditakar, di volume. Seperti air, liter itu di volume, tidak mungkin tidak ditakar, tidak diwazan, tidak ditimbang. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, menurut pendapat yang pertama ya, ini pendapatnya Hanafiyah dan Hanabilah. Pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, setiap yang ditakar itu merupakan barang ribawi. Ilatnya adalah yang ditakar. Maka yang ditakar ini contohnya dengan volume, contohnya adalah barang-barang yang berbentuk cairan atau barang-barang yang berbentuk biji-bijian. Nah, itu ditakar pasti. Atau di volume, nah, di liter begitu ya, di mud, di sok. Nah, dulu di zaman Nabi ya, kurma, gandum itu adalah ditakar, yaitu di volume. Tapi kalau saat ini kurma itu di kilo ya, kurma di kilo. Kemudian gandum juga di kilo bisa jadi, beras di kilo. Dulu itu ditakar. Maka bagaimana ketetapannya? Apakah kurma itu ditakar atau ditimbang? Maka ditakar ditimbang itu ketentuannya adalah menurut ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sebuah riwayat bahwasanya al-kail kailu ahli Madinah. Yang disebut takaran itu adalah takaran ahli Madinah. Jadi kalau ahli Madinah, penduduk Madinah mengatakan barang itu ditakar atau di volume, maka barang itu di volume sampai hari kiamat. Demikian. Wal waznu ahli Madinah, ahlu Makkah. Dan yang disebut timbangan itu patokannya adalah timbangannya ahli Makkah.
Jadi setiap yang ditimbang oleh penduduk Makkah sampai hari kiamat itu ketentuannya ditimbang. Demikian. Maka kalau makil, kail, kita kembali kepada ahli atau penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah bahwasanya kurma itu adalah ditakar volume. Maka sampai kiamat itu volume. Jadi berlaku sebagai hukum volume. Demikian. Demikian pula syair atau gandum, albur, gandum halus, gandum kasar. Itu di zaman dahulu adalah ditakar, bukan ditimbang. Walaupun sekarang ditimbang, maka ketetapannya sama dengan ditakar di zaman dahulu. Ya. Tapi sebagai mudahnya, patokan bagi kita, setiap yang ditakar itu adalah berbentuk biji-bijian. Kemudian lagi cairan, nah itu pasti itu ditakar. Tapi kalau bentuknya misalnya besar gitu, satuan, misalnya contohnya bukan kurma jeruk misalnya begitu, atau semangka, maka itu di kilo. Itu di kilo, al-mauzun, di kilo, bukan ditakar. Kenapa? Bukan bentuknya biji-bijian. Ya. Jadi ikhafillah yang semoga Allah yang muliakan, pendapat yang pertama, ilat barang ribawi yang 4 jenis ini adalah ilatnya yang ditakar. Maka setiap yang ditakar maka nilainya sama. Hukumnya sama, yaitu merupakan barang ribawi. Contohnya misalnya bisa jadi itu adalah beras ya, beras ditakar, beras di liter begitu ya. Kemudian lagi misalnya air, kita menjual atau menukarkan air misalnya air mineral dengan air keran, ditukar 1 liter dengan 2 liter, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam barang ribawi menurut pendapat pertama, yaitu ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan ilatnya yang pertama, ilatnya jenis barang yang 4 ini adalah yang ditakar. Setiap yang ditakar maka merupakan barang ribawi. Tapi kalau satuan atau kiloan, ini tidak masuk ya ke dalam ilat yang 4 jenis barang ini ya. Taib, ini yang pendapat pertama. Yang kedua, bahwasanya ilat penyebabnya adalah makanan. Jadi setiap yang bisa dimakan itu adalah ilatnya sama dengan 4 jenis barang ribawi ini. Nah, maka ini pendapatnya Syafi'iyah. Maka jikalau pendapat Syafi'iyah ya setiap yang dimakan, kalau kita misalnya makan daging dengan daging, maka ketika kita menukar daging ayam dengan daging domba, kita tukar, maka harus nilainya sama karena sama-sama daging. Atau kalau beda ilat misalnya, kalau jenisnya sama, ini daging ayam dengan daging ayam, yang satu ayam broiler, yang satu ayam kampung, 1 kilo harus 1 kilo begitu. Tapi kalau beda jenis, maka hanya serah terima saja, harus kontan. Misalkan 1 kilo barang, 1 kilo daging domba ditukar dengan 1 kilo atau 2 kilo daging ayam, maka dibolehkan karena beda jenis. Tapi ilatnya sama, maka harus saling serah terima saat itu. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Setiap makanan itu menjadi barang ribawi. Ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga adalah ilatnya setiap bahan makanan pokok. Setiap bahan makanan pokok, baik ditakar maupun ditimbang. Pokoknya setiap makanan pokok itu adalah ilatnya sama dengan gandum, barang kurma dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, tapi ini pendapatnya sedikit ya. Yang keempat, nah inilah pendapat yang kebanyakan para ulama ya, bahwasanya ilat dari 4 jenis barang ribawi ini adalah bahan makanan pokok iktiyat, bahan makanan pokok walidikhar, kemudian bisa disimpan lama. Jadi makanan pokok dan bisa disimpan lama. Maka inilah ilat dari 4 jenis barang ribawi yang kedua ya. Maka misalnya beras ini masuk ke dalam barang ribawi. Kenapa? Karena ini makanan pokok. Kemudian bisa disimpan lama. Demikian. Kemudian apalagi misalnya sagu. Kalau bisa disimpan lama dan itu makanan pokok, masuk ke dalam barang ribawi. Nah, ilatnya yaitu makanan pokok dan bisa disimpan lama. Ini adalah kebanyakan para ulama ya kontemporer saat ini mengambil pendapat yang seperti ini ya, wallahu a'lam. Dan saya mengikuti pendapat ulama yang keempat ya, bahwasanya alasan atau ilat dari barang ribawi 4 jenis sisa itu adalah bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama ya. Taib ya khafila yang semoga Allah muliakan. Sekarang kita akan coba pahami ya
Sekali lagi saya akan coba berikan kaidah buat Bapak buat semua ikhwafillah. Jadi kalau misalnya barang ribawi satu jenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Kalau zaman sekarang berarti beras dengan beras gitu kan. Walaupun berasnya ini satu beras Pandan Wangi, yang satu beras misalnya beras raskin atau beras yang biasa begitu ya. Ini karena barang ribawi dan sama-sama beras satu jenis, maka ketentuannya dua. Apa ketentuannya dua ini? Yang pertama, bahwasanya harus sama nilainya, harus sama takarannya. Kalau ini 1 kilo, ini juga 1 kilo, demikian. Ini 1 gram misalnya, ini pun 1 gram, harus sama karena satu jenis dan satu ilat. Jadi satu jenis dan satu ilat, ya, ketentuannya adalah harus saling serah terima dan harus sama nilainya. Tadi ilatnya sama, misalnya emas dan perak, emasnya sama, emas dengan emas, itu satu jenis dan satu ilat. Perak dengan perak, satu jenis satu ilat. Apa ilatnya? Sama-sama mutlaqoh samaniyah. Jenisnya sama-sama perak. Misalnya lagi saya contohkan beras dengan beras. Beras Okulele misalnya beras dengan Pandan Wangi. Itu sama-sama beras, berarti apa? Satu jenis. Dan pasti satu jenis pasti satu ilat. Satu jenis pasti satu ilat. Tapi kalau misalnya beda jenis, ya, misalnya beras dengan jagung, jagung misalnya makanan pokok, jagung dengan beras, itu sama ilatnya. Apa ilatnya? Yaitu makanan pokok dan bisa disimpan lama. Tapi beda jenis. Yang satu jenisnya beras, yang satu jenisnya jagung. Maka kalau ditukar boleh berbeda. Yang satu jagung misalnya 1 kilo, beras 2 kilo, boleh berbeda. Tapi syaratnya satu, yaitu apa? Saling serah terima dengan kontan saat itu. Itu kalau apa? Kalau satu ilat tapi beda jenis. Saya ulangi, kalau satu jenis dan satu ilat, ya, satu jenis dan satu ilat, satu jenis pasti satu ilat ya, satu jenis dan satu ilat, maka hukumnya atau ketentuannya harus sama nilainya dan harus saling serah terima kontan. Itu kalau satu jenis dan satu ilat. Tapi kalau beda jenis tapi satu ilat. Beda jenis satu ilat. Contohnya gandum dengan garam. Gandum dengan garam, beda jenisnya, tapi satu ilat. Ilatnya makanan pokok misalnya begitu ya. Maka yang demikian adalah itu satu ketentuannya. Apa? Ketentuannya hanya kontan saja. Boleh berbeda nilainya. Misalnya berasnya 1 kilo, garamnya setengah kilo. Boleh ditukar? Boleh. Kalau apa? Kalau nilainya apa tadi? Kalau tadi barangnya berbeda, jenisnya berbeda, tapi ilatnya sama. Jadi saya ulangi, kalau ilatnya sama, kemudian jenisnya berbeda, ketentuannya hanya satu, yaitu hanya kontan saja. Kalau nilainya boleh berbeda. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, tidak satu jenis, tidak satu ilat. Nah ini mah tidak ada ketentuan apa-apa. Jadi boleh kontan, boleh tidak. Boleh berbeda nilainya, boleh sama. Misalnya emas dengan beras. Emas dengan beras. Emas dengan beras beda jenis. Emas dengan beras beda ilat. Karena emas itu ilatnya adalah mutlaqoh samaniyah ya, atau mata uang itu ya. Kalau beras itu ilatnya adalah makanan pokok, beda ilatnya. Maka boleh ditukar, nilainya berbeda, dan boleh tidak tunai. Demikian. Misalnya kita dengan uang, kita beli beras. Sama dua-duanya barang ribawi, tapi tidak satu jenis dan tidak satu ilat. Maka ketika kita beli beras, boleh dicicil, boleh juga apa? Nilainya berbeda. Ya, misalnya ini 10.000, berasnya 2 kilo, beda nilainya. Dan boleh apa tadi? Tidak kontan. Ini karena apa? Karena beda jenis dan beda ilat. Ya, saya ulangi ya. Jadi ketentuan ini kalau emas dengan emas berarti satu jenis satu ilat, gitu kan ya. Perak dengan perak satu jenis satu ilat. Emas dengan perak berarti beda jenis satu ilat. Emas dengan beras beda jenis beda ilat. Beras dengan beras satu jenis satu ilat. Beras dengan gandum misalnya, beras dengan gandum beda jenis satu ilat. Kenapa satu ilat? Karena masih satu sama-sama makanan
pokok ya. Jadi makanan pokok dan bisa disimpan lama itu ilatnya sama. Ya, jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya. Ini kaidah yang kedua ya tentang jenis barang ribawi, ilat yang kedua yaitu makanan pokok dan bisa disimpan lama ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya tentang tentang jual beli barang ribawi ini. Maka insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan berikan contoh-contoh bagaimana transaksi jual beli barang ribawi tersebut lebih detail insya Allah ya. Demikian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan yang bisa disampaikan ya, benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.